Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, mari kita mulai ibadah PKP Jemaat GPIB Getsemani Balikpapan saat ini. Mari menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Kidung Jemaat 50A, Bait 1, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus Allah kami, Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang mengasihi dan memberkati kami. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, karena saat ini kami boleh lagi diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan dalam persekutuan kaum perempuan GPIB Jemaat Getsemani Balikpapan. Kami mohon kiranya Tuhan akan menyertai memberkati persekutuan kami dari awal hingga berakhir. Dan dalam kesempatan persekutuan ini, kami mau membaca dan merenungkan bagian kebenaran firman-Mu. Hikmat dari Tuhan kiranya menjadi bagian kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, maupun ibu-ibu PKP selaku umat Tuhan yang akan mendengarkannya. Sama-sama kami boleh diberi pengertian oleh Roh Kudus Tuhan untuk supaya kami boleh mengerti apa maksud Tuhan yang Tuhan akan ajarkan bagi kami dalam kehidupan kami. Selanjutnya kami mohon juga Roh Kudus Tuhan kiranya akan memampukan kami untuk dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab untuk sore hari ini dibacakan dari kitab Imamat 25 ayat 29 sampai 31. Imamat 25 ayat 29 sampai 31 yang menyatakan, apabila seseorang menjual rumah tempat tinggal di suatu kota yang berpagar tembok, maka hak menebus hanya berlaku selama setahun mulai dari hari penjualannya. Hak menebus berlaku hanya 1 tahun. Tetapi jikalau rumah itu tidak ditebus dalam jangka waktu setahun itu, rumah itu secara mutlak menjadi milik si pembeli turun-temurun. Dalam tahun Yobel, rumah itu tidaklah bebas. Tetapi rumah-rumah di desa-desa yang tidak dikelilingi pagar tembok haruslah dianggap sama dengan ladang-ladang di negeri itu. Atasnya harus ada hak menebus, dan dalam tahun Yobel rumah itu harus bebas. Demikianlah bacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Saat ini kita bersyukur karena Tuhan masih izinkan kita melakukan persekutuan ibadah khususnya untuk PKP GPIB Getsemani Balikpapan, walaupun kita lakukan dari rumah kita masing-masing. Hari ini
Imamat 25 ayat 29 sampai 31 menjadi bagian untuk kita pelajari bersama. Tema rumah sebagai tempat tinggal. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, bacaan Alkitab yang kita barusan baca tadi masih dalam rangkaian bacaan Alkitab dalam Imamat 25 yang sudah kita dengar hari Minggu kemarin, sudah dibacakan dan diuraikan, berbicara tentang tahun Sabat dan tahun Yobel. Tahun Sabat sudah diuraikan di hari Minggu dan Senin. Nah, sekarang di hari Selasa ini kita dituntun untuk memahami tahun Yobel dalam hal penebusan rumah. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, tahun Yobel dirayakan pada tahun terakhir dari 7 siklus 7, ya. Artinya 7 tahun dan siklusnya 7 kali. Nah, boleh disingkat 7 kali 7 berarti 49. 49 tahun dan tahun ke-50 itulah yang disebut tahun Yobel, tahun pembebasan. Nah, sebelum-sebelumnya kalau disampaikan kita sudah diarahkan tentang tahun Sabat, artinya 7 tahun, tahun ke-7. Ya, tahun ke-7. Ya, kita sudah ikuti bersama dalam ibadah hari Minggu dan Senin, ya kita boleh baca dalam SBU juga. Jadi Tuhan memberikan aturan untuk kita umat manusia mengelola ladang tanah 6 tahun, dan tahun ke-7 itu dilakukan istirahat mengelola tanah. Nah, itu makanya dibilang tahun Sabat. Jadi tahun ke-7 tahun Sabat untuk mengelola tanah. Ya, saya tidak akan menguraikan itu lagi dan kita masuk ke bacaan Alkitab tentang dalam kaitannya dengan tahun Sabat dan tahun Yobel, yaitu mengenai pembebasan rumah. Nah, Bapak Ibu, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat rumah, biasanya pandangan mata kita, apalagi kita ibu-ibu ya, kita pasti akan langsung bisa membedakan. Ya, kalau kita lihat rumah yang ya bahasa hari-hari mungkin kita bilang rumah besar gedongan, nah pasti kita akan langsung berasumsi bahwa oh itu pasti orang kaya. Kemudian jika kita bandingkan dengan rumah yang ya hanya boleh dibilang sangat berlawanan ya, istilahnya kecil dan ya terbuat dari papan atau bahkan bukan dari papan ya, dari bahan-bahan ya rumbia atau apapun itu. Nah, kita pasti akan tahu bahwa itu pemilik rumah sudah pasti berkekurangan. Tidak sama dengan mereka yang memiliki rumah gedongan, bangunan gedung yang besar. Ya, inilah yang disampaikan pada Imamat 25 ayat 29. Bagian yang disampaikan di sini menggambarkan memang kelas sosial yang ada di masyarakat. Rumah-rumah urban yang ada di kota-kota, itu di ayat 29 dan 30, dibedakan perlakuannya dengan rumah-rumah yang ada di kampung, ayat 31. Jadi menggambarkan bagian Alkitab yang
rumah-rumah besar itu yang pemiliknya orang-orang yang berkelebihan, orang-orang kaya yang dalam hal ini kita sering sebut ya. Itu rumah-rumah besar. Nah, pemberlakuannya aturan tentang pembebasan itu berbeda dilakukan kepada rumah-rumah yang ada di kampung, artinya rumah-rumah kecil. Ya, dalam hal ini strata sosial memang terlihat di sini, artinya orang yang rumah-rumah besar itu diasumsikan orang-orang kaya, sedangkan yang rumah kecil yang dalam hal ini di ayat 31 yang orang rumah-rumah di kampung itu diasumsikan orang-orang miskin. Nah, kenapa ada perbedaan ini? Dalam bagian berkaitan dengan tahun pembebasan, tahun Yobel, ini sangat berpengaruh. Rumah-rumah besar ya yang di ayat 29 dan 30 artinya rumah yang dikelilingi dengan pagar tembok. Nah, jadi diasumsikan rumah-rumah besar itu orang-orang kaya itu rumahnya sampai pagar pun pagar tembok itu. Itu kalau digadaikan dalam bahasa sehari-hari kita ya, kalau digadaikan itu dalam satu tahun dia kalau tidak bisa tebus berarti akan jadi milik dari si yang membeli tadi ya. Sedangkan kalau rumah-rumah kampung yang dalam hal ini di ayat 31 disampaikan rumah-rumah di desa-desa itu kalau digadaikan itu tidak akan berlaku yang dalam satu tahun. Kalau orangnya tidak bisa menebus dalam satu tahun, dia tidak dikenakan aturan bahwa itu akan menjadi pemilik dari yang membeli. Tidak, itu ada keleluasaan, kelonggaran bahwa dia akan tetap menjadi miliknya. Rumah yang dijualnya itu akan tetap menjadi miliknya. Jadi di masa itu di zaman bangsa Israel, kalau contohnya ya, untuk supaya kita bisa memahami, saya punya rumah, dalam hal ini rumah yang berpagar tembok. Kalau saya jual kepada Ibu A, dalam hal ini digadaikan ya, saya harus berusaha menebus dalam 1 tahun. Kalau saya tidak bisa tebus dalam 1 tahun, rumah itu akan menjadi milik Ibu A yang membelinya. Nah, berbeda dengan saya punya rumah, dalam hal ini kategori rumah di desa-desa, rumah kecil. Saya gadaikan kepada Ibu B. Saya tidak akan mendapat aturan yang hanya bisa batas 1 tahun untuk menebusnya. Dan jika dalam pun 1 tahun saya tidak bisa menebusnya, itu tetap akan menjadi bagian saya. Ibu B ini tidak berhak untuk mengambilnya. Itu perbedaan mengapa ada yang dalam hal ini kalau kita lihat ada strata sosial, perbedaannya yang rumah gedongan dan rumah orang miskin. Tujuannya di sini sebenarnya ada pemerataan dalam pelaksanaan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Ya, jadi kalau yang punya rumah gedongan itu dia gadaikan, dia harus berusaha nebus dalam 1 tahun. Jadi ada batas waktu. Sementara yang punya rumah kecil itu tidak diberi batas waktu. Dan kalau masuk pada tahun Yobel, itu akan kembali semua kepada yang punya. Rumah-rumah orang miskin ini yang di desa-desa ini pemberlakuannya sama seperti kalau melakukan pekerjaan di ladang yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi memberlakukan sama seperti itu. Kalaupun 7 tahun dia diberi kesempatan ya 6 tahun digadaikan dikerjakan oleh orang yang membelinya, tetapi nanti siklus 7 tahun itu masuk ke tahun ke-50 itu akan kembali semua kepada orang Israel ya, yang punya. Nah,
Hal ini sama dengan yang pemilik rumah orang miskin yang di kampung, di desa-desa. Nah, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, mungkin kita secara manusia akan berpikir, oh enak betul ya, kok ini tidak adil ini. Nah, tidak adilnya menurut kita ukuran manusia sangat jauh berbeda mengenai keadilan dan ketidakadilan menurut pandangan Tuhan. Aturan ini diberlakukan karena memang ini tujuannya mengartikan bahwa justru disinilah letak keadilan aturan yang diberlakukan. Ya, keadilan aturan yang diberlakukan di saat bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Kemudian seperti apa harusnya mengaplikasikan firman Tuhan ini setelah kita pahami mengenai penebusan rumah ini untuk kita, khususnya ibu-ibu PKP Getsemani Balikpapan. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, mengartikan keadilan sosial dalam hal ini melalui firman Tuhan Imamat 25 ayat 29 sampai 31 bagi kita sebagai ibu-ibu. Mari, gimana caranya untuk kita menjadi orang yang bisa melakukan hal yang adil kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin ibu-ibu langsung berpikir, lah saya juga masih butuh. Ya. Tapi satu hal, Tuhan menyatakan kebenaran firman Tuhan pada saat ini bagi kita semua, khususnya kita di masa pandemi ini, dengan imbas dari pandemi yang ada, banyak hal yang sebenarnya lebih leluasa kita lakukan. Tanpa kita harus melihat, saya belum punya, jadi nanti tunggu kalau saya punya uang miliaran baru saya bisa berbagi. Tidak. Tuhan beri kesempatan bagi kita. Sekarang kita dengan keberadaan kita sekarang saat ini, masing-masing ibu-ibu bisa mengetahui dan bisa lihat keberadaan masing-masing, kemudian merefleksikan diri. Apakah memang benar saya belum mampu untuk berbagi? Atau apakah dengan kondisi sekarang saya bersyukur dan saya punya kesempatan untuk bisa berbagi? Berbagi dalam hal ini bukan nanti nunggu dengan besar-besaran, harus ini dan sebagainya, tidak. Dengan sikap kita melihat tetangga kita, melihat saudara-saudara seiman kita, dalam hal support sekalipun, itu sudah menjadi bagian yang bisa kita lakukan. Jadi tidak nanti tunggu punya uang banyak di kita itu relatif. Ada yang 100.000 saja kita sudah merasa itu memang sudah banyak ada di kita. Tapi ada yang nanti 100 juta mungkin baru bilang itu baru ada uang. Jadi tidak diukur dari pemikiran ukuran kita manusia mengenai materi. Tapi firman Tuhan hari ini mengajak kita, khususnya kita ibu-ibu. Ya dalam hal ini mungkin ya boleh dikata istilahnya di banyak orang bilang itu ibu-ibu itu bendahara rumah tangga ya. Pasti ibu-ibu tahu seperti apa kondisi masing-masing keluarga. Namun firman Tuhan mengingatkan, mari kita lihat sekeliling kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mungkin masih bisa makan ini itu, masih bisa memilih makan ini atau makan itu. Tetapi ada yang jangankan pilih, yang mau dihadapi untuk dimakan saat itu pun tidak tahu apa yang akan dimakan. Apa yang harus kita lakukan? Paling tidak kita sebagai ibu-ibu, sebagai tiang doa, sebagai istri, sebagai ibu dalam keluarga,
tugas kita support suami, kita motivasi anak-anak supaya sama-sama dalam satu keluarga bisa merasakan kedamaian, kenyamanan, dan dengan hal itu dirasakan dalam keluarga, pada akhirnya anggota keluarga ini bisa membagikan kedamaian sukacita yang dirasakan dalam keluarga. Peran besar kita sebagai ibu-ibu dalam hal ini. Karena itu, mari semuanya itu kita lakukan bukan untuk mencari prestasi untuk kita ya, tetapi kita lakukan, kita membantu sesama yang ada di sekitar kita dalam cara apapun, agar keadilan yang sesuai dengan ajaran firman Tuhan dapat terwujud untuk perlindungan dan kesejahteraan bersama. Tuhan Yesus memampukan kita untuk melakukannya. Amin. Mari melakukan pujian Kidung Jemaat 256 bait 1, kita satu dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang adalah sumber kehidupan kami. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan, memampukan kami, ibu-ibu PKP Getsemani Balikpapan, masuk dalam persekutuan ibadah bersama. Walaupun kami dari rumah kami masing-masing, kami yakin Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur karena Tuhan berikan wadah bagi kami untuk kami tetap boleh bersekutu bersama-sama, walaupun kami lakukan di rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan. Dan dalam persekutuan ini juga kami boleh diingatkan oleh firman Tuhan. Biar kiranya kami dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi ibu-ibu yang setia kepada Tuhan. Ibu-ibu yang dapat melakukan tugas tanggung jawab dengan benar di hadapan Tuhan. Kami boleh terus mensupport suami kami. Kami boleh terus memotivasi anak-anak kami. Kami boleh membawa keluarga kami untuk benar-benar selalu bersyukur atas apa yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Dan kami dimampukan untuk boleh menularkan sukacita damai sejahtera yang kami rasakan dalam kehidupan rumah tangga kami kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Mampukan kami Tuhan, karena tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Dan biar kiranya apa yang kami lakukan, kami benar-benar lakukan dengan sukacita, dengan ketulusan hati. Bukan untuk mencari pujian dari manusia, tetapi biar kiranya kami lakukan benar-benar untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang Kau beri bagi kami untuk kami boleh saling berbagi satu dengan yang lainnya. Cara atau apa yang kami bagikan, biar kiranya itu kami pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Biar kiranya Tuhan akan tetap terus mampukan kami menjadi keluarga-keluarga yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih untuk kebenaran firman. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama saat ini kami berdoa untuk ibu-ibu PKP Jemaat Getsemani. Bahkan pengurus yang sudah Tuhan percayakan untuk mengelola persekutuan kaum perempuan GPIB Getsemani, maupun pengurus yang ada di sektor masing-masing. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya terus menopang, menguatkan, dan memampukan supaya kami sebagai ibu-ibu dapat menjalankan tugas tanggung jawab kami masing-masing. Sebagai istri, sebagai ibu, sebagai pekerja, sebagai pelayan Tuhan, kami mohon Tuhan mampukan kami untuk kami dapat melakukan semua tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, tentunya dengan baik dan benar dan untuk memuliakan Tuhan. Bersama-sama juga kami mau berdoa untuk suami kami, anak-anak kami, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dengan kami karena tugas pekerjaan ataupun pendidikan yang ditempuh. Kami mohon kiranya Tuhan juga menyertai memberkati mereka. Kesehatan, kekuatan kiranya selalu menjadi bagian kami. Dan biar kiranya nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk situasi yang ada di sekitar kami saat ini. Kami yang tinggal di kota Balikpapan dengan kondisi pandemi COVID-19. Kami mohon kiranya Tuhan berkarya, Tuhan kiranya memulihkan kota kami. Pemerintah dengan segala program yang diupayakan, biar kiranya Tuhan berkati, sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah benar-benar semua dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat yang ada, dan tentunya mereka bertanggungjawabkan semua itu kepada Tuhan. Begitupun kami sebagai warga masyarakat, Tuhan tolong kami, Tuhan beri pengertian pemahaman yang benar bagi kami, sehingga kami benar-benar boleh mensupport apa yang dilakukan oleh pemerintah, dan kami boleh melakukannya dalam keberadaan kehidupan kami pribadi-pribadi, bahkan keluarga-keluarga kami. Sama-sama kami boleh dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan yang terbaik yang sudah diatur demi kesehatan masyarakat. Kiranya kami sebagai masyarakat boleh melakukannya dengan tertib dan benar. Kami yakin, kami percaya pemerintah ini adalah wakil Allah untuk mengatur supaya keteraturan boleh jadi dalam kehidupan bermasyarakat. Kiranya kami semua boleh dimampukan untuk menaati peraturan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah, khususnya di situasi pandemi saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami yakin, kami percaya Engkau yang Maha Kuasa akan terus berkarya bagi kami, bagi kota kami, bagi bangsa kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk gereja kami, GPIB Getsemani Balikpapan. Di dalamnya ada Ketua Majelis Jemaat, Pendeta Ibu Leni Sispiani Titi Halawal itu. Tuhan tolong segala keberadaan dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada beliau sebagai Ketua Majelis Jemaat, sebagai ibu, sebagai istri. Biar kiranya semua itu boleh dilakukan dengan sukacita karena kekuatan dan pertolongan dari Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih juga Tuhan untuk presbiter yang Tuhan sudah pilih untuk
melayani Tuhan melalui tugas tanggung jawab pelayanan di Jemaat Getsemani Balikpapan. Tuhan kiranya terus memampukan para majelis yang ada, juga PHMJ yang sudah Tuhan pilih. Biar kiranya sama-sama kami semua boleh melakukan tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Begitu juga dengan pengurus ke-6 Pelkat, juga karyawan kantor, koster. Tuhan kiranya terus memberkati. Dan biar kiranya kami semua benar-benar mau melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dengan sukacita. Dan kami semua lakukan hanya untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus Kristus. Kami membawa kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan dan kami memohon ampun kesalahan dan dosa kami. Ini doa permohonan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kita memberi persembahan kepadanya dengan mendengar firman Tuhan dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati persembahan saudara dan persembahan yang dikumpulkan oleh ibu-ibu dari rumah masing-masing boleh langsung disetor ke kantor gereja atau ditransfer ke rekening BNI GPIB Getsemani. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan sekaligus dengan berkat. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, sumber berkat kehidupan kami. Kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan izinkan kami, ibu-ibu PKP Getsemani Balikpapan, dalam persekutuan saat ini kami boleh memberikan persembahan syukur. Apa yang sudah kami kumpulkan kiranya diberkati Tuhan, dan biar kiranya kami terus diberi motivasi yang benar dalam memberi persembahan. Kami memberi karena Tuhan Yesus telah memberi lebih dahulu kepada kami, bahkan menebus kami dari kesalahan dan dosa kami. Kami bersyukur untuk kasih sayang Tuhan bagi kami. Untuk itu Tuhan, terimalah ungkapan syukur persembahan kami, dan biar kiranya ini boleh menopang pelebaran kerajaan-Mu, khususnya untuk pelayanan yang ada di Getsemani Balikpapan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai.